Waktu SD, kalian pernah belajar tentang susunan molekul untuk zat padat, zat cair, dan zat gas. Seperti ini bentuknya masing-masing, bukan? Nah, sebetulnya molekul tersebut tersusun dari atom-atom. Apakah makhluk hidup juga tersusun dari atom dan molekul? Yuk kita cari tahu. Secara kimia, makhluk hidup pun tersusun atas atom-atom. Nah, atom-atom tersebut akan menyusun molekul. Molekul-molekul ini nantinya bergabung membentuk sel, yang merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Maksudnya adalah, sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang hidup dan mampu melakukan fungsi kehidupan seperti respirasi dan berkembang biak. Ada 3 komponen utama penyusun sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel ini berguna untuk memisahkan antara bagian dalam sel dengan bagian luar sel. Kemudian, yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah letak organel-organel sel. Dan yang ketiga adalah DNA. DNA adalah pembawa sifat keturunan. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Tentu, perbedaan utama dari sel eukariotik dan sel prokariotik adalah ada tidaknya membran inti. Untuk sel eukariotik, dia memiliki membran inti karena sel eukariotik punya inti. Sedangkan untuk yang sel prokariotik, dia tidak memiliki inti sehingga tidak ada membran intinya. Walaupun terlihat lebih sederhana, sel prokariotik tetap memiliki 3 komponen utama penyusun sel, yaitu membran sel, kemudian sitoplasma, dan DNA. Untuk sel eukariotik, DNA-nya terletak di dalam inti. Nah, sekarang makhluk hidup apa sajakah yang termasuk prokariotik dan eukariotik? Oke, semua kingdom Monera termasuk ke dalam prokariotik. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan ganggang biru. Sedangkan untuk kingdom Protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia termasuk ke dalam eukariotik. Nah, sekarang bagaimana sih perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan? Dari gambar berikut terlihat bahwa bentuk antara sel tumbuhan dan sel hewan ini berbeda. Apa yang membedakannya? Mengapa bentuknya bisa berbeda seperti ini? Nah, yang membedakannya adalah ada tidaknya dinding sel. Sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel. Dinding sel inilah yang membuat sel tumbuhan ini bentuknya tetap. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lentur. Perbedaan inilah pula yang menyebabkan tumbuhan hanya mampu membuat gerakan-gerakan kecil yang halus, sedangkan hewan mampu melakukan beragam gerakan dan aktif. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada organel yang menyusun sel tumbuhan dan sel hewan. Ngomong-ngomong, apa itu organel? Organel adalah organ kecil yang ada di dalam sel. Nah, ini adalah beberapa contoh nama organel yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kamu bisa lihat pada gambar ada nama organel yang dituliskan dengan warna berbeda, warna merah dan warna hijau. Nah, organel-organel tersebut adalah organel yang khas yang hanya terdapat pada sel hewan saja atau pada sel tumbuhan saja. Oke, kita bahas mulai dari plastida. Plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan ya, karena plastida ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Di dalamnya terdapat kloroplas yang mengandung klorofil, kemudian leukoplas yang tidak berwarna dan berfungsi untuk cadangan makanan, dan kromoplas yang mengandung pigmen warna selain warna hijau. Kemudian plasmodesmata. Plasmodesmata juga hanya terdapat pada sel tumbuhan dan berfungsi sebagai celah agar zat dapat berpindah dari satu sel ke sel yang lain. Selanjutnya lisosom. Lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Fungsinya untuk pencernaan intrasel. Pada sel tumbuhan umumnya lisosom ini tidak ada ya, karena fungsinya sudah tergantikan oleh organel vakuola. Perbedaan yang terakhir adalah untuk sel hewan memiliki sentriol dan sentrosom yang berperan dalam pembelahan sel hewan. Ini adalah tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan.
Berikut adalah fungsi dari masing-masing organel penyusun sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, demikianlah penjelasan mengenai sel. Sampai jumpa lagi.